Perkenalkan, nama saya Noto Sandi Putra, NIM S1 S1 19028. Pada saat ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan proses clustering menggunakan RStudio. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah memanggil file yang ingin dilakukan clustering. Pertama yaitu dengan cara melakukan data sama dengan read.csv. Kita menggunakan function file choose untuk mengambil filenya. Setelah itu koma, kita ambil juga header-nya. Header sama dengan true. Kita ambil yang data iris ujian. Nah, apabila data tersebut berhasil kita ambil, maka data tersebut akan tersimpan di dalam environment RStudio kita. Selanjutnya, kita akan melihat data yang ada di file data tersebut. Dengan cara view, kita masukkan objek yang ingin kita lihat, yaitu data. Kita enter, maka hasilnya seperti ini. Nah, tetapi di sini terdapat nilai missing value, yaitu pada baris 1, 4, 5, mungkin dan seterusnya. Nah, dibandingkan kita capek untuk mencarinya satu persatu, maka kita menggunakan function ini. Langkah pertama yang dilakukan adalah menginisiasi variabel dengan cara kita buat NA data. NA data sama dengan data. Nah, nanti NA data ini yang akan kita gunakan untuk menghilangkan missing value itu. Nah, kalau misal kita berhasil, maka NA data itu akan tersimpan juga di environment. Selanjutnya, kita menghilangkan baris yang terdapat nilai missing value. Dengan cara gimana? NA underscore data, NA omit. Nah, objeknya apa? Yaitu NA data. Kita enter. Nah, kita lihat apakah nilai NA itu berhasil kita hilangkan dari tabel. Dengan cara gimana? Kita ketikkan view NA underscore data. Nah, kita bisa lihat bahwa baris 1 pada kolom data terdapat ada nilainya, yaitu 5.135 dan sebagainya, tapi di sini tidak ada. Nah, di sini baris 1 dihilangkan. Karena kenapa? Karena di sini bernilai missing value. Nah, berarti untuk missing value kita berhasil. Selanjutnya, kita akan melakukan proses clustering. Tapi sebelum itu kita simpan dulu filenya dengan cara write.csv. Nama file yang ingin disimpan apa? NA underscore data. Selanjutnya kita menggunakan function file choose untuk menyimpan di mana lokasinya, yaitu di driver kita di data iris. Selanjutnya kita akan masuk ke proses clustering. Tapi sebelum itu kita akan menginstal terlebih dahulu package-package-nya. Nah, di sini karena saya sudah menginstal, saya memberitahu dulu bagaimana cara menginstalnya. Di sini ada package. Setelah itu klik install. Nah, di sini teman-teman bisa menginstal yang pertama itu ggplot 2 yang ini. Setelah itu teman-teman bisa klik install. Nah, selanjutnya fact2extra yang ini sama juga seperti ggplot tadi, tinggal install saja. Selanjutnya adalah cluster yang ini, sama seperti 2 sebelumnya, yaitu tinggal install saja. Maka akan otomatis ke download. Jangan lupa perangkat teman-teman harus terkoneksi dengan internet. Nah, karena saya sudah mendownload paket itu, maka kita akan panggil dengan cara library
Yang pertama apa tadi? ggplot. Kita enter saja. Yang kedua adalah fact2extract. Kita enter saja. Yang ketiga adalah cluster. Nah, data library itu sudah berhasil kita panggil. Selanjutnya, kita memanggil data yang ada pada file data iris tadi. Dengan cara kita inisiasi lagi dengan membuat variabel baru yaitu data2. Data2 kita memanggil berarti read.csv. Read.csv, kita pilih file choose, kita memilih dengan file choose, dan dimasukin header-nya yaitu true. Nah, kita pilih yaitu data iris. Kita open. Nah, data tersebut berhasil dimasukkan ke dalam environment. Kita view dulu data 2. Nah, ini ya, sudah ada ya teman-teman. Selanjutnya, kita ingin tahu tipe data apa aja sih yang ada pada data 2 itu. Yang nantinya kita akan pergunakan untuk proses clustering kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menghentikan sebuah function yaitu str. Objek yang ingin kita lihat detailnya apa? Yaitu data 2. Data 2 kita enter aja. Nah, di sini ada banyak nih. Nah, ada tipe data integer, numerik, dan char. Nah, karena proses clustering ini kita membutuhkan numerik, maka kita ambil yang bertipe numerik. Nah, kalau kita lihat di tabel ini, yang numerik yang mana? Yang pertama, yang ini, sepal length. Nah, yang ini berarti kolom 2. Yang selanjutnya, sampai petal width. Berarti pada kolom 5. Nah, bagaimana cara memanggilnya? Pertama, kita inisiasi dulu. Yaitu dengan kalimat apapun sih. Yaitu data num. Nah, kita ambil pada data 2. Pada kolom berapa? Pada kolom 2 sampai dengan 5. Kita enter. Nah, apabila kita berhasil menginisiasi data yang bersifat yang tipe numerik, maka akan kesimpan juga di sini di environment. Nah, selanjutnya kita bisa memanggil data numerik ini dengan cara gimana? Sama seperti melihat data, melihat NA data, melihat data 2 dengan cara view apa objeknya itu data.num. Kita enter. Nah, kita lihat di sini yang diambil hanya yang bersifat yang bertipe yang mempunyai tipe data numerik. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah skala yang nantinya akan berguna untuk melakukan clustering. Caranya adalah kita inisiasi lagi, yaitu data skala. Kita masukkan function scale. Kita masuk objek apa yang ingin kita lakukan penskalaan. Berarti data numerik, yaitu data.num. Kita enter. Nah, kalau berhasil maka akan kesimpan juga di environment. Nah, kita lihat saja data yang ada pada data skala dengan cara view data.skala. Kita enter. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita melakukan inisiasi sebuah cluster dengan cara clustering atau cluster aja
dengan metode K-means. K-means objek apa yang kita ingin melakukan cluster, yaitu objek pada data skala. Berarti data skala. Lalu berapa banyak jumlah data yang akan kita cluster? Nah, kita masukkan jumlah baik data cluster itu, yaitu sebanyak misalkan 2 saja ya. 2. Selanjutnya, berapa banyak data yang kita ingin masukkan? Misalkan saya ingin masukkan sebanyak 40 buah data. Selanjutnya kita enter. Nah, maka kan kesimpan juga di environment. Selanjutnya, kita ingin lihat lebih detail mengenai klasternya. Kita bisa ketik cluster. Nah, di sini dapat dilihat detail clustering yang dihasilkan dari metode K-means. Bisa dilihat di sini terdapat tingkat akurasi sebesar 61,9%. Nah, selanjutnya kita akan melakukan visualisasi terhadap data clustering dari metode K-means. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara fvis underscore cluster. Kita masukkan clusteringnya, yaitu cluster. Datanya dapat dari mana? Data kita ambil dari data yang ini, yaitu data skala. Data skala, kita enter saja. Nah, dapat kita lihat bahwa hasil klasternya seperti ini. Terdapat klaster 1 dan klaster 2. Nah, selanjutnya kita juga bisa dapat melihat data apa saja sih yang diambil dari klaster tersebut dengan cara final sama dengan data.frame. Nah, data mana yang kita ingin ambil, yaitu data dari data numerik. Data numerik. Num sama dengan datanya. Nah, selanjutnya kita akan ingin mengetahui data apa saja sih yang bisa dijadikan bahan menjadi cluster dari data numerik. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara final sama dengan data.frame. Kita masukkan objek yang pertama itu data numerik, data.num, lalu cluster. Kita masukkan string cluster. Nah, setelah itu kita enter. Nah, selanjutnya kita panggil data final itu, yaitu dengan cara final. Nah, bisa dilihat hasilnya seperti ini. Telah terjadi pengklasteran. Terdapat cluster 1 dengan data sekian dan data cluster 2 dengan data sekian. Selanjutnya, kita juga bisa mencoba dengan metode yang kedua, yaitu menggunakan metode siluet. Bagaimana caranya? Misal kita ketik lagi, yaitu siluet atau apapun nama objek variabelnya. Setelah itu kita masukkan function siluet. Nah, kita masukkan cluster. Kita masukkan yang ini, cluster, sampai string cluster. Cluster, string cluster. Selanjutnya,
Selanjutnya, berapa rentan apa namanya yang dipakai dengan cara distance. Nah, distance. Nah, objek apa yang kita gunakan untuk melakukan clustering menggunakan siluet ini? Itu objek pada file data skala, data.skala. Setelah itu kita enter. Nah, selanjutnya kita bisa menampilkan hasil dari metode siluet ini dengan cara fis underscore siluet. Selanjutnya kita panggil objek variabelnya yaitu siluet. Nah, kita enter saja. Nah, maka terdapat hasilnya seperti ini, bahwa rata-rata dari siluet per lebarnya ini sebesar 0,58 dan terdapat dua klaster, yaitu klaster pertama yang ini dan klaster kedua yang ini. Gitu. Demikian pemaparan saya bagaimana cara melakukan proses clustering menggunakan RStudio. Terima kasih.